Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masih di surat Al-An'am, surat ke-6. Kita masuk ke ayat 52. Masih mengenai argumentasi antara orang-orang kafir dengan Rasulullah SAW untuk menjatuhkan hujah mereka, untuk menjatuhkan pendapat mereka agar mereka mendapat hidayah dan memeluk Islam secara rasional. Baik teman-teman, ada satu yang konsisten mengenai cerita nabi-nabi ini. Musuh nabi-nabi itu selalu dipimpin oleh orang kaya, orang yang punya kedudukan. Contoh Nabi Musa, Fir'aun. Fir'aun adalah orang kaya, raja yang amat sukses dengan kehidupannya. Mesir maju di bawah pimpinannya. Akan tetapi semua kesuksesan dunia tidak membuat dia mendapat hidayah daripada Allah. Fir'aun akhirnya menjadi musuh daripada risalah yang disampaikan oleh Nabi Musa. Itu terjadi konsisten. Selalu Nabi itu berhadapan dengan orang-orang kaya, orang-orang terpandang. Kenapa orang-orang kaya terpandang? Mereka merasa diri mereka itu lebih. Kita bisa lihat fenomena yang ada di sekitar kita. Orang kaya itu nggak mau makan di pinggir jalan, yang tempat minggir sedikit kotor, sedikit nggak bersih, nggak mau. Yang pertama. Yang kedua, orang kaya itu enggan untuk berkumpul bersama dengan orang-orang miskin dalam satu majelis. Mereka pengen ditempatkan di tempat yang lebih tinggi dan mereka tidak mau bersama dengan masyarakat kecil. Mereka pengennya eksklusif buat kalangan jet set atau orang-orang kaya saja. Fenomena itu adalah fenomena yang saya ambil agar teman-teman bisa paham tentang tafsir yang akan disampaikan berikut ini. Karena apa? Karena ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah, yang masuk Islam pada awalnya sebagian besar adalah orang-orang miskin. Saya bukan bercerita tentang Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah orang kaya. Saya bukan bercerita tentang Umar. Tetapi sahabat-sahabat selain daripada itu mayoritas adalah orang miskin. Dan ini merupakan suatu hal yang frekuensi terjadi, merupakan sunnatullah, bahwa orang-orang yang pertama akan memeluk agama Islam, orang-orang yang pertama kali mengikuti Rasul daripada Allah adalah orang-orang yang miskin. Karena mereka nothing tulus, mereka nggak punya apa-apa. Beda dengan orang kaya. Saya ini punya reputasi. Kalau saya menjadi pengikut Nabi, jatuh reputasi saya. Begitu. Baik, kita masuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan janganlah mengusir orang-orang yang menyeru kepada Rabb mereka pada pagi dan petang hari karena menghendaki wajah Allah. Karena apa? Karena orang kaya ini dari kalangan kafir berkata, "Ya Rasulullah, kami mau masuk Islam." Mereka memberikan harapan-harapan. Akan tetapi kami nggak mau bergabung dengan orang miskin seperti pengikutmu. Jadi kalau kamu mau mendapatkan hati kami, tolong dong yang miskin-miskin itu dikeluarkan dulu dari majelismu sehingga kita bisa masuk dan kita bisa ngobrol.
Betul kan? Sama seperti yang saya sampaikan tadi. Mereka orang-orang kaya itu pengen eksklusif, klub eksklusif. Tapi Allah dengan keras mengingatkan nabinya, jangan pernah lakukan itu. Jangan pernah mengusir orang-orang yang menyeru Tuhan mereka. Dan secara spesifik disebutkan pagi hari dan petang hari. Di pagi hari itu nampak suatu fenomena yang sangat spesial. Pergeseran ketika gelap menjadi terang. Di petang hari dari terang menjadi gelap. Itulah waktu-waktu utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah waktu-waktu yang dispesialkan oleh Allah. Itulah waktu-waktu di mana malaikat pencatat amal berotasi, back to back, bertukar shift. Dan apa yang mereka tulis? Yang spesial adalah pada awal dan pada akhir. Jadi ketika pagi dan petang, itulah pengisi kitab mereka yang paling atas dan paling bawah. Mereka, orang-orang ini berzikir untuk menghendaki wajah Allah. Memangnya kalau kita zikir ada yang ngasih duit? Betul nggak? Nggak ada kan? Kalau kita zikir pagi-pagi menyucikan Allah, subhanallah, menghilangkan kekurangan daripada Allah dengan mengatakan subhanallah, kemudian mengutarakan pujian alhamdulillah kepada Allah. Apakah kalau selesai zikir ada yang ngasih uang kepada kita? Enggak. Kita hanya berharap Allah mencatatnya itu sebagai amal perbuatan yang nanti kita akan ambil di kehidupan kedua. Ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fatatruduhum fatakuna minadh-dhalimin. Tidak ada atasmu perhitungan mereka, dan juga tidak ada atas mereka perhitunganmu dari apa yang mereka kerjakan. Nggak ada urusannya. Mereka itu melakukan ibadah hanya untuk Allah. Allah yang memberikan perhitungan atas mereka. Dan juga orang-orang kafir itu, mereka menolak. Mereka berpikir tidak ada konsekuensinya. Dan hanya kepada Allah perhitungannya. Sekiranya kamu mengusir mereka, fatakuna minadh-dhalimin, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Kenapa disampaikan ayat ini? Karena secara manusiawi Nabi Muhammad SAW tergeser. Sempat ada pergeseran hati. Karena apa? Karena apa yang mereka sampaikan itu rasional. Kalau umpamanya saya geser orang miskin sebentar aja nih, saya suruh pulang dulu sebentar. Kemudian saya memberikan waktu kepada orang-orang kaya ini. Nanti setelah mereka masuk Islam, mereka akan membawa kabilah-kabilahnya, anak-anak buahnya untuk masuk Islam. Kalau orang miskin ini nggak punya siapa-siapa, hanya diri mereka sendiri dan keluarganya. Tetapi Allah melarangnya, mengingatkan nabinya bahwa jangan terima klausul itu. Biarkan saja mereka apa yang mereka mau kerjakan. Kita punya gengsi, kita punya martabat, kita punya marwah. Itu dia teman-teman. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd. Dan demikianlah kami menguji sebagian mereka dengan sebagian yang lain.
Orang kaya diuji dengan orang miskin, nggak mau bergabung. Orang miskin diuji dengan orang kaya yang kadang-kadang mereka menzalimi, kadang-kadang mereka tidak mau memberikan sedekah. Itu semua datangnya daripada Allah. Liyaqulu ahaulai manallahu alaihim min syai'in. Supaya mereka mengatakan, apakah ini orang-orang yang telah Allah anugerahi atas mereka? Di antara kita, Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Bukankah Allah lebih mengetahui terhadap orang-orang yang bersyukur? Ini menarik teman-teman. Allah mengetahui orang-orang yang bersyukur. Teman-teman tahu nggak? Kadang-kadang manusia itu punya pendapat yang menurut perasaan mereka betul, tapi sebenarnya bertentangan dengan agama atau ilmu Allah. Ini contohnya. Kalau kita melihat ada orang yang mampu dan orang yang miskin, kita akan secara serta-merta berkata, beruntungnya jadi orang kaya tuh. Hidupnya pasti lebih asik. Hidupnya pasti lebih bahagia. Aku pengen jadi orang kaya aja lah daripada jadi orang miskin. Betul nggak teman-teman? Tapi ternyata salah. S-A-L-A-H. Salah. Dalam kasus ini kita melihat bahwa orang miskin bisa lebih mensyukuri kehidupannya. Mensyukuri itu artinya lebih menikmati kehidupannya daripada orang kaya. Mereka merasa cukup dengan kehidupannya, sedangkan orang kaya pengen lagi. Dan orang-orang yang selalu bersyukur atas kehidupannya, Allah berikan hidayah. Karena kunci daripada serangan iblis yang pertama adalah membuat manusia itu nggak bersyukur. Manusia ngerasa nggak happy. Manusia nggak mau berterima kasih kepada Allah yang sudah memberikan dia kehidupan, memberikan mereka orang tua untuk melindungi mereka di waktu kecil, menafkahi mereka, kemudian memberikan mereka pendidikan. Setelah besar Allah berikan pekerjaan, tapi sedikit sekali manusia bersyukur. Manusia itu cuma ingatnya yang jelek-jeleknya aja, yang sedih-sedihnya aja, tetapi cepat lupa sama kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Itu kuncinya. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna biaayatina faqul salamun 'alaikum. Dan jika datang kepadamu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, orang-orang muslim, maka berkatakanlah salamun 'alaikum, keselamatan atas kalian. Keselamatan atas kalian. Kenapa? Karena nanti di kehidupan kedua mereka akan diberikan oleh Allah surga atas iman yang sudah mereka lakukan. Kata Rabbukum ala nafsihir rahmah, telah menetapkan Tuhanmu atas dirinya kasih sayang. Jadi Allah yang memberikan mereka hidayah, Allah yang memberikan mereka kemampuan untuk beribadah, Allah juga yang memberikan mereka ganjaran surga atas mereka. Itu adalah bentuk dari kasih sayang Allah yang maha luas. Annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Bahwa siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu,
bijahalah, karena kebodohan, karena mengikuti hawa nafsu, karena tidak mau belajar agama, summa taba, kemudian dia bertaubat, mim ba'dihi, sesudahnya, wa aslaha, dan ia memperbaiki, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Allah punya sifat rahmah, kasih sayang, cinta yang diberikan kepada semua makhluknya. Orang yang beriman Allah berikan surga. Kemudian kalau ada orang yang melakukan perbuatan dosa, kejahatan, kemudian dia bertaubat dan memperbaiki dirinya karena sifat rahmah tadi, Allah ampuni. Di sini Allah menggabungkan antara Ghafur, sifatnya Ghafur, dan Rahim. Allah itu punya sayang, dan Allah tuh yang punya pengampunan. Kita suka kan ya kalau punya presiden tuh orangnya baik, dan juga dia memiliki kemampuan untuk menghapuskan kesalahan. Umpamanya kita melanggar peraturan, harus masuk penjara. Habis itu ketemu sama presiden. Presiden bilang, baiklah ya, nggak apa-apa, saya tahu kamu salah dan kamu udah berjanji untuk memperbaikinya. Maka dengan ini saya hapuskan, kamu nggak usah masuk penjara. Kita seneng kan ya? Seneng. Nah, itulah Allah, Rabb kita. Dia tuh punya sifat cinta dan dia tuh punya kekuasaan yang besar. Makanya kita harus sayang kepada Allah. Maka dzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu agar menjadi jelas jalan para pendosa. Tujuan Al-An'am diturunkan supaya orang tuh tahu bahwa ini loh kebenaran, ini loh jalan yang lurus. Sekiranya kamu nggak ada di sini, kamu adalah orang-orang muslimin. Kalian adalah orang-orang yang kafir. Dan ini yang argumentasi yang mematahkan hujah-hujah kamu untuk tetap berbelok. Itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.